Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di channel YouTube Freddy Sudaryanto, seputar kasus Jalan Cagak Subang. Di video sebelum-sebelumnya, saya pernah beberapa kali mengupload video. Kasus Subang akan terungkap dari arah lain, dari celah lain, dari arah lain. Seperti itu saya pernah bikin video itu. Sehubungan dengan memang kita ketahui di media, memang hampir 2 tahun ini kasus Subang belum terungkap, dan memang bukan karena memang ada hal-hal yang non teknis, tetapi memang secara teknis tidak ada dua alat bukti yang kuat untuk mengarah kepada seseorang untuk dijadikan tersangka. Nah, hampir 2 tahun dan itu jelas ya, memang belum ada sama sekali. Nah, tentunya kan kita berharap bahwa kasus ini akan terungkap. Saya pernah membuat video. Kasus Subang akan terungkap dari arah lain. Apa yang dimaksud waktu saya mengatakan bahwa dari arah lain? Adakah? Nah, waktu itu saya memang tidak secara gamblang saya menceritakan di sana, tetapi memang coba saya untuk mengkaji ulang bahwa apakah kasus Subang akan terungkap dari arah lain. Katakanlah, apakah kasus Subang ini berkaitan dari arah lain, dari celah mana? Kita lihat kedua korban, almarhumah Ibu Tuti dan Amelia, adalah dua orang yang memang beraktivitas di sebuah sekolah, di sebuah organisasi, yaitu di yayasan. Dan keduanya mempunyai jabatan yang sangat penting di sana ya. Ibu Tuti adalah sebagai ya ketua lah di sana ya, walaupun di sana ketuanya adalah Pak Yoris, tapi Ibu Tuti secara tidak langsung adalah sebagai owner lah ya, sebagai decision maker di sana. Kemudian almarhumah Amelia sebagai bendahara. Ini jabatan-jabatan strategis ya, terutama ada nanti berhubungannya dengan masalah keuangan ya, masalah pencairan dana bos dan lain sebagainya. Nah, kedua almarhumah berkecimpung di bidang itu. Karena gini, setiap kasus atau peristiwa pidana, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya, biasanya diambil adalah dari hal-hal yang memang mendekati kepada aktivitas kedua almarhumah. Ya, selama ini tidak ada aktivitas lain selain di sebuah yayasan atau di sebuah sekolah ini. Ya kan? Dan itu kita tidak dipungkiri, kita sudah jelas di media masalah ini semua. Nah, pertanyaannya, apakah yang tadi saya sampaikan bahwa kasus Subang akan terbuka dari arah lain? Apakah kasus Subang akan terbuka dari arah yayasan atau sekolah? Mohon maaf, ya. Tentu jawabannya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja, ya kan? Karena masih berkaitan dan berhubungan. Karena inilah yayasan atau sekolah, inilah tempat aktivitas kedua almarhumah sehari-harinya. Apakah ada aktivitas lain, misalkan organisasi lain, ya itu belum terpantau di media, ya. Tapi yang jelas ada yang jelas, mereka berdua, kedua almarhumah berkecimpung di bidang sekolah atau yayasan. Nah, sekarang kalau saya mengatakan bahwa dari arah lain, dari celah lain, mungkinkah? Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Untuk mengungkap kasus Subang yang sifatnya pidana atau kasus pembunuhan, ada yang semacam pola rekayasa, ada pola skenario, dibuat rekayasa, ya. Misalkan begini, katakanlah percontohan kasus Sambo, ya, Sambo FS. Kita lihat begitu banyak rekayasa di sana, termasuk masalah CCTV dan lain sebagainya. Dan itu kita lihat di media. Artinya ada skenario, ya kan? Bisa dibuat yang namanya kasus pembunuhan, itu bisa saja dibuat skenario-skenario seperti itu, penghilangan jejak dan lain sebagainya, dibuat untuk membuat drama semua satu sama lain untuk saling menutup diri ya, bisa saja. Tetapi kalau kita coba tindak pidana, kalau itu adalah tindak pidana pembunuhan, kalau tindak pidana yang berhubungan dengan keuangan, ya, yang berhubungan dengan keuangan, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, ya,
yang sifatnya itu, apakah ini bisa diskenariokan? Seperti halnya kasus pidana pembunuhan, bisa dilakukan skenario. Tapi apakah tindak pidana korupsi, pencucian uang, money laundering dan sebagainya kayak gitu, apakah itu bisa diskenariokan? Mungkin ini ada sedikit berbeda, ya. Kalau ini adalah berhubungannya dengan manusia, tindak pidana pembunuhan itu pelaku-pelakunya bisa berhubungan manusia dengan manusia yang bisa dikontrol, bisa diperintah. Dan kalau tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana manipulasi dan sebagainya, ini tidak bisa diperintah. Karena apa? Bentuknya adalah sebuah data. Sebuah data sudah dibuat data, dan data bisa saja dirubah, tetapi akan kesulitan dalam merubah data. Kenapa? Karena data sudah dipegang di tempat-tempatnya masing-masing. Kalau misalkan dia mau merubah akan banyak kesulitan. Ya, akan banyak kesulitan karena data-datanya itu sudah ada di tempat masing-masing. Sudah ada di tempat orang-orang lain. Dan itu susah untuk bisa ditelusurinya. Karena ini tidak bisa diperintah, karena ini berbentuknya bentuk data. Kalau misalkan ada di sana kejanggalan-kejanggalan, maka kejanggalan-kejanggalan itu akan susah untuk bisa ditelusuri, untuk bisa merubah. Katakanlah ada sesuatu hal yang kalau itu ditelusuri akan menjadi akan jadi tujuan daripada pihak penyidik, maka akan susah untuk ditelusuri karena berbentuk data. Beda lagi dengan tindak pidana kriminalitas. Orang-orangnya bisa diskenariokan, tapi kalau ini berbentuk data akan susah. Nah, sekarang saya berbicara lagi kembali kepada yayasan. Apakah di yayasan yang dikelola oleh pihak Ibu Tuti almarhumah dan Amelia, apakah ada kejanggalan-kejanggalan? Yang ketuanya adalah Pak Yoris yang sekarang masih hidup dan dia sekarang waktu itu sempat mengelola, ya. Apakah ada kejanggalan-kejanggalan di sebuah yayasan yang selama ini dikelola oleh Ibu Tuti dan Amelia? Tentu kalau ditanya seperti itu, maka kita akan menelusuri. Yaitu apa? Ya, ditelusuri mulai dari perkembangan operasional daripada yayasan atau sekolah, ya kan? Operasionalnya seperti apa? Apakah ada kegiatan belajar mengajar, tentu akan dilihat seperti itu. Kemudian juga akan dilihat proses cara mengajarnya. Nah, nanti kita lihat sumber daya manusianya, kan seperti itu, ya. Baru mulai ke masalah keuangan, kita lihat sistem operasional daripada keuangan seperti apa, ya. Mulai dari sekolah, kemudian mulai ke yayasan, karena kan ini berbeda, ya. Nah, kemudian sumber daya manusianya, apakah ada hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan penghasilan dan lain sebagainya. Kemudian jumlah data murid, apakah sesuai dengan apa yang ada dengan yang disampaikan. Nah, nanti ini akan dilihat oleh penyidik, ya. Apakah ini ada sumber sesuatu hal yang kira-kiranya di bagian sekolah atau yayasan yang pernah dikelola oleh kedua almarhumah itu bermasalah apa tidak. Dan pertanyaannya kembali, apakah adakah kemungkinan sumber malapetaka daripada kedua almarhumah berawal daripada kegiatan kegiatan kedua almarhumah di sekolah atau yayasan tersebut? Tidak ada yang tidak mungkin. Maka apakah ada kejanggalan tidak di sekolah atau yayasan yang dikelola oleh Ibu Tuti dan Amelia? Ya, ini ranahnya penyidik tentunya. Nah, ranahnya penyidik ini. Nah, tetapi apakah center tidak di media? Apakah ada kejanggalan tidak selama ini di media? Apakah pernah digaung-gaungkan tidak masalah yayasan ini? Seperti itu. Kalau misalkan masalah yayasan atau sekolah yang dikelola oleh Ibu Tuti tidak ada masalah, tidak pernah digaung-gaungkan, berarti lancar-lancar saja, ya. Gitu kan. Ataukah tidak pernah terekspos di media? Apakah ada orang-orang yang memang tidak suka dengan
jika yayasan ini dibahas atau ya itu kita lihat saja di media seperti apa. Mohon maaf ya. Nah, tentunya ini adalah sekali lagi ranah pihak kepolisian. Ada hal yang janggal apa tidak di masalah ini? Ya, sebenarnya senternya itu adalah tidak jauh kalau sebuah organisasi ya apapun itu UUD ujung-ujungnya duit. Apakah ada masalah keuangan yang bermasalah di yayasan apa tidak? Ya. Kalau masalah-masalah yang lain mungkin tidak, tapi ujung-ujungnya ada masalah keuangan. Pengaturan keuangan, operasional keuangan, sistem penggajian kepada guru-guru seperti itu. Suplai dananya dari mana? Apakah ada dana BOS seperti itu? Berapa banyak dana BOS yang masuk? Apakah sesuai dengan jumlah murid yang masuk? Nah, ini kan semuanya adalah ranah-ranah pihak kepolisian. Dan ini kalau misalkan ada kejanggalan di sebuah yayasan ini, di sekolah ini, maka ini nantinya akan merembet. Ya, merembetnya ya nanti ke bagian-bagian Diknas ya, yang berhubungan dengan masalah pengocoran uang, suplai uang, seperti itu dari mana keluarnya, kemudian ya keluar masuk uangnya seperti itu, berhubungan dengan siapa, kemudian penandatangan siapa, seperti itu. Maka personal di yayasan itu kalau misalkan sekali kalau ada kejanggalan, maka personal seperti kepala sekolah, bendahara, ya yang berkaitan, semua pasti itu akan merembet ke arah sana. Nah, pertanyaannya yang kembali keulang, apakah mungkin bisa jika memang misalkan sekali lagi andaikan ada sesuatu hal yang janggal di sekolah ini atau yayasan ini, kemudian adakah pintu masuk ke celah kasus pembunuhan ini? Nah, ini sekali pertanyaan ini tidak ada yang tidak mungkin, ya kan? Karena kalau sudah masalah keuangan itu semua tutup mata, ya kalau sudah masalah keuangan gitu. Jadi apa namanya? Apakah ini ada berkaitan apa tidak? Kita tunggu saja. Apakah pihak kepolisian mengarah ke arah sana? Kita tunggu saja 2 hari ke depan. Apakah ada hal-hal yang memang berkaitan apa tidak? Kemudian Bang Freddy, kalau menurut Bang Freddy gimana? Apakah ada kaitan apa tidak? Ya kalau bertanya kepada saya, sekali lagi jawaban saya lah, tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja, bisa saja. Bisa ada suatu hal yang janggal, ya bisa-bisa saja. Kalau misalkan ada waktu itu kita lihat salah satu saksi yang coba masuk ke Polda Jabar, kemudian di BAP beberapa kali, dan yang bersangkutan adalah mantan daripada bendahara dan berkecimpung di bidang keuangan. Apakah memang ada kejanggalan di situ? Ya, who knows, siapa tahu ya. Mungkin ada kejanggalan di sekolah atau yayasan ini. Kita tunggu saja. Karena ya kita tidak bisa menutupi kalau memang ada kesalahannya, jangan ditutup-tutupi. Ya kan? Tidak usah diekspos ke media, bagaimana tidak bisa diekspos kalau memang itu ada hal yang memang ada kejanggalan. Inilah ranahnya pihak kepolisian. Apakah ada kejanggalan atau tidak? Seperti itu. Dan apakah nanti bisa jadi celah masuk ke dalam kasus pembunuhannya? Apa tidak? Ya ini ranah pihak kepolisian. Ya kan? Nah, kita tunggu saja 2 hari ke depan apakah ada hal yang menyangkut hal masalah ini. Kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.